Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan patofisiologi sistem endokrin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Dwi Septianingrum, nomor induk mahasiswa 2205116. Saya dari kelas 20A3, mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Patofisiologi. Anatomi sistem endokrin. Definisi sistem endokrin yaitu kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon berubah menjadi darah, lalu berubah menjadi organ target atau reseptor. Kemudian terdapat sistem eksokrin. Sistem eksokrin bukan bagian dari sistem endokrin. Sistem eksokrin memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Misalnya, kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Kemudian terdapat hormon. Hormon yaitu zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Kemudian fungsi hormon yaitu memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Kemudian cara kerja hormon, yang pertama, parakrin, yaitu efek di sel sekitar atau melalui difusi. Kemudian yang kedua, autokrin, yaitu efek di sel penghasil atau melalui difusi. Kemudian ketiga ada endokrin, yaitu efek di sel yang atau melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kemudian kerja hormon. Yang pertama, perasangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Kemudian yang kedua, ada pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, ada pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru. Yang keempat, ada fase kehidupan. Yang kelima, mengatur siklus reproduksi. Kemudian, pengaturan produksi hormon. Yang pertama, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus. Yang kedua, hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Yang ketiga, hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Kemudian yang pertama ada kelenjar hipofisis, yaitu master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar yang lain. Hormon yang dihasilkannya yaitu 1. Gonadotropin, 2. somatotropin, 3. tirotropik atau TSH, 4. kortikotropin atau ACTH. Kemudian yang kedua ada kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid atau gondok yaitu menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitosin. Kemudian yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid yaitu berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah. Dengan cara yang pertama, meningkatkan penyerapan kalsium dari usus.
Yang kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kemudian yang keempat ada kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal yaitu bagian korteks atau kulit ginjal yang menghasilkan hormon. Yang pertama, aldosteron untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Kemudian yang kedua ada kortisol untuk mengatur respons stres. Kemudian yang ketiga ada androgen untuk bahan baku testosteron. Kemudian yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada. Kemudian yang keenam ada pankreas. Di dalam pankreas terdapat pulau Langerhans dan terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Kemudian sel beta untuk menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kemudian yang ketujuh ada kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis. Kemudian dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. Yang pertama hormon relaksin, yang kedua hormon testosteron. Kemudian yang kedelapan ada kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Sifat-sifat hormon. Yang pertama, hormon umum. Yang kedua, hormon setempat. Dan yang ketiga, hormon peptida. Kemudian, patofisiologi sistem endokrin. Yang pertama ada hormon kelenjar hipofisis. Hormon kelenjar hipofisis dibagi atas. Yang pertama ada adenohipofisis atau anterior pituitary. Dan yang kedua ada neurohipofisis atau posterior pituitary. Kemudian contoh beberapa gangguan pada kelenjar hipofisis. Yang pertama ada gigantisme. Yang kedua ada akromegali. Dan yang ketiga ada hipotuitarisme. Kemudian yang kedua ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di superior ginjal. Yang ketiga ada gangguan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mensekresikan 93% tiroksin dan 7% triiodothironin. Kemudian yang keempat ada gangguan kelenjar pankreas. Contoh dari gangguan kelenjar pankreas yaitu penyakit diabetes mellitus. Yang kelima ada gangguan sistem reproduksi. Pada wanita, yang pertama gangguan menstruasi. Yang kedua, kanker genitalia. Yang ketiga, endometriosis. Kemudian, laki-laki terdapat hipogonadisme dan kriptorkidisme. Kemudian, gangguan pada reproduksi wanita. Gangguan menstruasi terdapat amenor dan sindrom pramenstruasi atau PMS.
infeksi organ reproduksi, yaitu terdapat endometritis dan hipogonadisme. Terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.